Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok pertemuan ke-9 yang telah kami buat. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama itu ada Roni Pasla Saputra, yang kedua saya sendiri Kurnia Ardiansyah, yang ketiga ada Said Ahmad Sirojudin, dan yang keempat ada Dika Sarnia. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu JavaScript from Validation. Validasi data adalah proses untuk memastikan bahwa masuknya pengguna bersih, benar, dan berguna. Paling sering, tujuan validasi data adalah untuk memastikan input pengguna yang benar. Validasi dapat ditentukan dengan berbagai metode dan diterapkan dengan berbagai cara. JavaScript dapat digunakan sebelum dikirim ke server di data tersebut berupa HTML, validasi input data. Data formulir sering perlu menggunakan JavaScript untuk memverifikasi kebenarannya. Jika bidang formulir kosong, fungsi ini memberitahu pesan dan mengembalikan false untuk mencegah formulir dikirimkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Said Ahmad Sirojudin. Selanjutnya ada contoh. Terdapat pada gambar tersebut, dia menjelaskan ketika kita memasukkan atau menginput angka, maka hasilnya akan muncul seperti name must be filled out. Artinya harus diisi dengan nama atau huruf. Baiklah, selanjutnya yaitu JavaScript from Validation. Yaitu ada dua jenis, yang pertama ada numerik dan yang kedua ada email. Jadi penjelasan untuk numerik yaitu hanya bisa diisi dengan angka, jadi tidak bisa diisi dengan huruf. Kalau untuk validasi email bisa diisi dengan menggunakan angka dan huruf. Contohnya seperti @gmail.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dika Sarnia. JavaScript array index of. Metode index mencari larik untuk item yang ditentukan dan mengembalikan posisinya. Pencarian akan dimulai dari posisi yang ditentukan atau di awal jika tidak ada posisi awal yang ditentukan, dan mengakhiri pencarian di akhir larik. Pengembaliannya -1 jika item tidak ditentukan jika item ada lebih dari sekali. Metode index of mengembalikan posisi kemunculan pertama. Kami mengambil referensi dari www.treeschool.com dan www.treebig.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Roni Pasla Saputra. Di sini saya akan memulai praktikum pertemuan ke-9, yaitu form validasi, di mana kami mengambil referensi dari Treeschool. Agar cepat kami coba untuk copy paste saja. Oke. Ini sudah cukup bagus ya. Ini tinggal dibeli titel judulnya. Judulnya adalah belajar JavaScript for validasi. Kemudian di sini ada skripnya, mana kami menggunakan X sebagai variabelnya. Kemudian ada my form dan my name. Lalu, nah di sini ini adalah jika file tersebut tidak diisi, maka akan muncul peringatan. Peringatan bisa kita ubah sendiri atau bisa harus diisi. Nah, lalu di sini kita bisa mengisikan nama kita. Nah, ini sudah cukup ya harusnya. Kita langsung jalankan. Kita buka. Nah,
Ini jika tidak diisi form validasi ini langsung tersubmit, maka akan ada peringatan seperti ini, harus diisi. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ini ada validasi untuk numerik. Nah, validasi numerik ini maksudnya itu hanya bisa diambil, hanya bisa diisi dengan angka saja. Contohnya untuk mengisi NIM dan nomor telepon. Di sini kami juga mengambil dari W3 School. Nah, kita tambahkan titelnya. Judul dari webnya itu belajar Java. Maaf, JavaScript from untuk numerik. Nah, maksudnya ini agar nanti yang harus diisikan itu hanya boleh diisikan angka saja, tidak boleh huruf. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa isikan harus dengan angka. Nah, di sini jika kita ingin mengisi NIM kita, maka itu di sini tidak bisa 10. Kalau 10 nanti dia hanya bisa angka 1 sampai 10 saja. Jadi kan NIM itu kan angkanya cukup banyak ya. Jadi lebih baik kita buat angka yang banyak. Jadi kalau angkanya sampai 999 seperti ini, maka nanti akan bisa muncul angka seperti NIM yang kita inginkan. Jika inputnya benar atau angka semua, nanti dia akan muncul inputnya oke. Input oke, nice. Mari kita coba. Nah, ini jika kita isikan huruf, kemudian kita submit, nah, maka akan ada peringatan. Jika kita isikan dengan angka, dalam NIM kita, nah, maka ada peringatan lagi, inputnya oke, nice. Kami juga akan menjelaskan tentang string index of, di mana string itu kan tadi dijelaskan untuk mencari contohnya sebuah huruf di sebuah kalimat. Dan huruf itu terletak di value keberapa. Jadi kami di sini juga mengambil dari W3 School. Nah, ini lalu di sini ada kalimat di mana itu adalah hello world. Nah, kemudian variabel n-nya ini di mana untuk string index of-nya adalah mencari huruf W di kalimat ini. Maka kita akan tahu di mana letak keberapa dari kalimat ini. Letak huruf W ini tahu di letak huruf keberapa dari kalimat hello world, welcome to universe. Langsung kita coba saja. Nah, jadi di sini ada kalimat hello world, welcome to the universe. Nah, tadi di codingnya kita akan mencari huruf W ini berada di indeks keberapa. Nah, setelah kita coba, nah, maka ada muncul 6, indeks ke-6. Itu artinya dihitung dari huruf H ini adalah huruf 0. H ini adalah indeks ke-0, kemudian E1, L2, L yang lagi itu ketiga, O itu keempat, dan spasi itu yang kelima. Dia juga dihitung, kemudian W adalah yang ke-6.
Nah, lalu jika ada tanda koma atau tanda baca lainnya itu juga dihitung termasuk dalam indeksnya. Semoga mengerti. Selanjutnya itu adalah array index of. Nah, array index of ini seperti yang dijelaskan tadi ada beberapa konten array. Nah, kita ingin mengeluarkan satu konten tersebut. Kami juga di sini masih mengambil dari W3 School. Langsung saja kita kopikan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi di sini kita akan mencari tahu di mana letak indeks keberapakah letak dari apel ini. Jadi langsung kita coba saja. Nah, di sini kita klik tombol coba ini, maka kita akan langsung mengetahui di manakah letak dari indeks keberapakah letak dari elemen apel. Mari kita coba dan ya letakkan yang kedua. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini saja diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.